Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Ratna di pembelajaran IPA pertemuan keempat. Di pertemuan keempat ini kita masih membahas bab 1, yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya, tetapi untuk pokok bahasan yang berbeda. Pada pertemuan kali ini, pembelajaran yang akan kita lakukan bertujuan yang pertama, peserta didik dapat mengkonversi satuan dalam sistem internasional. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pengertian besaran pokok. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam dari besaran pokok beserta satuannya. Berikutnya kita akan membahas tentang konversi satuan. Pada pertemuan yang lalu kalian sudah memahami tentang satuan baku dan satuan tak baku. Mungkin kalian pernah mendengar satuan sentimeter, kilogram, dan detik. Itu merupakan satuan-satuan baku yang disebut dalam sistem internasional. Dalam satuan sistem internasional yang selanjutnya kita singkat sebagai SI, setiap jenis ukuran itu memiliki satuan dasar. Contohnya, panjang memiliki satuan dasar meter. Nah, dari satuan meter itu bisa diubah ke satuan yang lain yang masih senilai. Contohnya, dari meter ke sentimeter, dari kilometer ke meter, dan sebagainya. Nah, mengubah nilai suatu sistem satuan ke nilai satuan lain tetapi tidak mengubah nilai dari suatu besaran tersebut, itulah yang disebut dengan konversi satuan. Konversi satuan ini biasanya menggunakan sebuah awalan. Nah, di tabel sudah terlihat bahwa awalan-awalan dari satuan yang sering kita gunakan adalah yang pertama ada tera, kedua ada giga, kemudian ada mega, ada kilo, hekto, deka, desi, senti, mili, mikro, dan nano. Nah, awalan-awalan satuan ini biasanya digunakan pada pengukuran, baik pengukuran dalam skala yang besar seperti mengukur jarak antar planet atau hasil pengukuran dari benda-benda atau objek IPA yang berukuran kecil. Contohnya diameter virus, diameter bakteri, ukuran atom ataupun molekul. Nah, di situ sudah ada contoh. Contohnya adalah 5 megawatt. Jadi setiap awalan itu memiliki kelipatan tertentu. Contohnya di situ adalah mega. Mega itu memiliki kelipatan 10 pangkat 6 atau 1 juta. Contohnya di situ adalah 5 megawatt, maka bisa ditulis 5 kali 10 pangkat 6 watt atau 5 juta watt. Nah, fungsi dari awalan-awalan ini adalah untuk menyederhanakan atau mempermudah kita dalam menuliskan hasil pengukuran. Pada slide sebelumnya, kalian sudah mempelajari konversi satuan pada besaran-besaran pokok. Nah, sekarang bagaimana dengan besaran turunan? Contohnya adalah satuan dari kecepatan, yaitu satuan dari kecepatan yang biasa digunakan adalah kilometer per jam. Bagaimana untuk mengubah satuan kecepatan dari kilometer per jam ke meter per second? Bisa dilihat di situ contohnya ada 72 km per jam. Artinya jarak yang ditempuh 72 km dalam waktu 1 jam. Maka untuk mengubah 72 km per jam ke satuan meter per second, caranya adalah yang pertama 72 km dijadikan meter terlebih dahulu. Kemudian dibagi dengan 1 jam itu dijadikan second. 1 jam sama dengan 3600 second. Di sini second sama dengan detik. Maka hasilnya adalah 72.000 meter dibagi 3600 second. Maka akan diperoleh 20 meter per second. Jadi 72 km per jam itu sama dengan 20 meter per second. Berikutnya adalah macam-macam besaran berdasarkan satuannya. Nah, ada 2 macam besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Yang pertama adalah besaran pokok.
Yang dimaksud dengan besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah didefinisikan. Ada 7 besaran pokok sesuai yang ada di tabel, ada besaran, ada satuan, ada simbolnya. Simbol di situ adalah simbol dari satuan. Nah, diharapkan siswa dapat menghafalkan 7 besaran pokok. Karena selain 7 besaran pokok, maka termasuk besaran turunan. Saya ambil salah satu contoh, yaitu yang pertama adalah besaran panjang. Besaran panjang memiliki satuan dalam sistem internasional atau SI adalah meter, atau disingkat dengan M. Nah, semua besaran yang satuannya meter itu disebut dengan besaran panjang. Contoh, selain panjang, ada lebar, ada tinggi, ada jarak yang memiliki satuan yang sama, yaitu meter. Maka jarak, lebar, tinggi itu termasuk besaran pokok panjang. Walaupun namanya bukan panjang, tapi karena satuannya sama dengan meter, maka untuk jarak, lebar, dan tinggi termasuk ke dalam besaran pokok panjang. Besaran adalah segala sesuatu yang bisa diukur. Nah, jadi untuk mengukur suatu besaran maka diperlukan alat ukur. Berikut ini adalah beberapa alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran pokok. Yang pertama ada besaran panjang. Nah, untuk mengukur besaran panjang suatu objek, kita bisa menggunakan mistar atau sering disebut dengan penggaris, kemudian jangka sorong dan mikrometer sekrup. Nah, alat-alat ini memiliki fungsi yang sama, yaitu mengukur panjang, tetapi objeknya yang berbeda. Kemudian yang kedua, untuk mengukur besaran massa, kita bisa menggunakan alat ukur neraca atau yang sering disebut dengan timbangan. Ada beberapa macam neraca yang bisa digunakan untuk mengukur massa. Ada neraca Ohaus, neraca sama lengan, neraca 4 lengan, dan neraca digital. Berikutnya adalah untuk mengukur besaran waktu. Kita bisa menggunakan jam matahari, arloji, jam dinding, ataupun stopwatch. Kemudian yang keempat adalah besaran suhu. Untuk mengukur suhu, kita bisa menggunakan termometer. Berikutnya adalah besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran-besaran pokok. Di situ ada beberapa contoh. Yang pertama adalah besaran luas. Kita tahu bahwa luas itu diperoleh dengan menggunakan rumus matematika sisi kali sisi atau panjang kali panjang, sehingga luas diturunkan dari besaran pokok panjang. Panjang memiliki satuan meter, maka satuan dari luas adalah meter kali meter sama dengan meter pangkat 2 atau meter persegi. Begitu pula dengan besaran turunan volume. Volume kita peroleh dari rumus matematika panjang kali lebar kali tinggi, di mana panjang, lebar, dan tinggi merupakan besaran pokok panjang dengan satuan meter. Jadi besaran volume memiliki satuan meter pangkat 3 atau meter kubik diperoleh dari meter kali meter kali meter. Berikutnya, besaran turunan kecepatan. Kecepatan berasal dari rumus jarak dibagi dengan waktu. Jarak merupakan besaran pokok panjang, sehingga besaran kecepatan diturunkan dari besaran pokok panjang dan besaran pokok waktu. Panjang memiliki satuan meter, sedangkan waktu memiliki satuan second atau detik. Maka besaran kecepatan memiliki satuan meter per second. Berikut beberapa konversi satuan dari satuan besaran pokok panjang, massa, dan waktu. Silakan disimak dan dipahami. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi Bu Ratna via Japri WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.